البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, kemarin kita telah masuk pada pembahasan rukun-rukun iman yang wajib kita imani. Ayat yang mengumpulkan rukun-rukun iman tersebut diantaranya apa? Hendak Ismail. Tayyib. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di sini terkumpul 4 dari rukun iman. Yang lainnya hendak Talha. Tayyib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Berapa ini? Berapa arkan dalam ayat ini? 5 rukun. Yang lainnya apa, Hudzaifah? Nah, ayat di surat An-Nisa. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti kewajibannya untuk beriman terhadap 4 perkara yang disebutkan dalam ayat itu. 5 perkara yang disebutkan dalam ayat tersebut. Nah, ini 5 rukun dari rukun-rukun iman, dan terpisah qanibillah rukun yang ke-6 yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi pada 6 ayat apa? Indah Rifki. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Baik. Siapa dari musuh-musuh syariat yang hak ini yang paling parah dalam pengingkaran terhadap rukun-rukun iman tersebut? Apa Sukaina? Ahli filsafat. Mereka adalah apa? Orang yang paling parah dalam pengingkarannya terhadap rukun-rukun iman, bersamaan dengan apa? Pengakuan mereka itu muslim. Nah, kalau yang kafir sih jelas kekafirannya, karena mereka memang tidak beriman. Tapi dari deretan mereka yang menisbahkan kepada Islam, yang paling parah pengingkarannya terhadap rukun-rukun iman adalah ahli filsafat. Taib. Berhubungan dengan iman pada Allah, bagaimana keyakinan mereka? Abdurrahman. Mereka berkeyakinan bahwasanya alam ini tercipta dengan sendirinya. Alam tercipta sendirinya yang merupakan kelaziman adanya Allah. Allah ada berarti alam ada. Yang konsekuensinya berarti alam ini tanpa pencipta. Kenapa? Karena adanya bersamaan dengan adanya Allah yang azali.
yang berhubungan dengan asma wa sifat, bagaimana keadaan mereka atau keimanan mereka? Kasyfi. Mereka mengingkari semua sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan menyatakan Allah itu ada tapi tidak ada hakikatnya. Ada tapi tanpa hakikat, sehingga kelazimannya mereka sebenarnya tidak beriman tentang apa? Tentang adanya Allah. Nah, hakikat keyakinan ahli filsafat berujung pada penetapan bahwasanya Allah itu tidak ada harusnya. Kenapa? Karena sesuatu yang ada mesti punya sifat. Taib. Adapun keimanan terhadap kitab-kitab menurut mereka bagaimana? Iqbal. Mereka mengatakan bahwasanya kitab-kitab itu bukanlah kalamullah, karena mereka tidak mensifati Allah dengan sifat kalam. Akan tetapi Quran dan kitab-kitab itu adalah hasil pemikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke hati-hati yang bersih untuk bisa tercetus suatu kitab dari pemikiran manusia yang diutus, yang terhasilkan dari 3 kekhususan. Apa kemarin Abu Ammar? Quwwatul idrak wa sur'atuh, quwwatun nafs dan quwwatut takhyil. Ini orang yang bisa menyusun kitab itu harus seperti ini mereka. Kekuatan dalam memahami dan cepatnya dalam memahami, kemudian jiwanya kuat dan kuat dalam berkhayal. Sehingga bercerita tentang perkara-perkara gaib ini mereka khayalan saja. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Wa amal yaumul akhir. Tayyib. Wa hiyal malaika 'inda itu. Kemarin berhentinya di mana? Di situ. Tayyib, kita ulangi dulu dari 3 ini, akhwan. Bahwasanya orang yang mampu mendatangkan Alkitab harus memiliki 3 kekhususan ini. Tayyib. Yang ketiga yaitu quwwatut takhyil, kekuatan untuk berkhayal. Li yukhayyila bihal quwwal aqliyah fi ashkalin mahsusah. Untuk bisa mengkhayalkan kekuatan akal dalam bentuk-bentuk yang bisa diindra. Kalau akal kan bisa menghayalkan hal-hal yang mungkin tidak ada di jagat raya yang nyata ini. Tapi yang diinginkan dari mereka-mereka yang bisa mendatangkan Alkitab, yang hakikatnya adalah para rasul di sisi kita, itu harus memiliki kekuatan akal untuk bisa berkhayal, sehingga mampu mendatangkan sesuatu yang dikhayalkan itu dalam bentuk-bentuk yang bisa diindra. Wahiyal malaikatu indahum, dan inilah malaikat di sisi mereka. Karena malaikat di sisi ahli filsafat itu bukan makhluk khusus, akhwan. Tidak ada yang dinamakan makhluk memiliki zat berupa malaikat. Tidak ada di sisi mereka. Tapi menurut mereka adalah kekuatan akal. Sebagian lagi mengatakan dorongan baik yang ada pada jiwa seseorang, itulah malaikat. Walaysa fil khariji dzatun munfasilatun tas'udu wa tanzilu wa tadhhabu wa taji'u wa tara wa tukhatibur rasul. Dan tidak ada di alam nyata al-kharij. Kharij itu maksudnya sesuatu yang nyata, yang di luar akal. Fi dhihni, ya kawan, kalau kata fi dhihni itu masih di pikiran kita. Di pikiran kita kan bisa memikirkan apapun, berkhayal.
Dan maksud fil kharij adalah sudah apa? Di dalam kenyataan. Tidak ada di alam nyata itu suatu zat yang terpisah yang dinamakan malaikat, itu tidak ada. Yang naik, turun, pergi, datang, dan melihat serta berbicara kepada para rasul. Ini di sisi ahli filsafat tidak ada yang namanya malaikat. Baik. Wa inna madzalika 'indahum umurun dhihniyatun la wujuda laha fil ayat. Hanyalah malaikat di sini ahli filsafat itu hanyalah perkara-perkara yang ada di benak, yang tidak ada wujudnya berupa apa? Sesuatu yang hakiki. La wujuda laha fil ayat. Ya ainnya, zatnya itu tidak ada. Tidak ada. Kemudian malaikat khusus bernama Jibril, Mikail, itu tidak ada. Ini keimanan mereka terhadap malaikat. Jadi malaikat ibarat apa? Ibarat kekuatan akal yang mendorong pada kebaikan. Kemudahnya. Wa amal yaumul akhir fahum asyaddun nasi takdziban wa inkaran laha fil ayat. Adapun hari akhir, maka sungguh mereka ini orang yang paling parah pendustaannya dan pengingkarannya terhadap hari akhir. Nah, wa indahum anna hadzal 'alama la yukharrab, bisa tidak dihancurkan, atau kalau mau di dalam bentuk sulatinya apa? Bentuk mutaaddinya khariba yakhrabu. Bentuk untuk apa? Mujarradnya adalah di mujarrad yang lazim. Nah, wa indahum anna hadzal 'alama la yakhrab wa la tanshaqqu as-samawati wa la tanfatir. Di sisi ahli filsafat bahwasanya alam ini tidak akan rusak dan langit-langit tidak akan pecah. Nah, wala tanfatir juga sama, tidak akan pecah, tidak akan hancur. Wala tankadirun nujumu wala takawwarus syamsu wal qamar. Wala tankadirun nujum, dan bintang-bintang tidak akan berjatuhan. Wala tukawwarus syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan tidak akan digulung. Wala yaqumun nasu min kuburihim wa yub'atsuna ila jannatin wa nar. Dan manusia tidak akan berdiri bangkit dari kubur mereka kemudian dibangkitkan menuju surga dan neraka, dikirim menuju surga dan neraka sesuai dengan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, satu golongan di surga, satu golongan yang lain di neraka. Itu saja. Tidak ada golongan ketiga. Mereka tidak beriman dengan ini semua. Kullu hadza 'indahum amsalun matrubatun li tafhimil awam. Lihat. Semua ini di sisi ahli filsafat hanyalah apa? Permisalan-permisalan yang didatangkan untuk bisa apa? Memahamkan orang-orang awam, orang-orang yang bodoh itu yang beriman kepada hari akhir. La haqiqata laha fil kharij, yang tidak ada hakikatnya di alam nyata. Cuman hanya sekedar apa? Contoh-contoh. Adapun secara nyata itu tidak akan ada yang namanya hari akhir, kiamat itu tidak ada. Kama yafhamu minha atba'ur rusul, sebagaimana yang para pengikut Rasul memahami demikian. Mereka apa? Berbeda. Ahli filsafat berbeda, tidak seperti yang dipahami oleh para pengikut Rasul. Fahadha imanu hadhihi at-ta'ifati al-dhalilatil haqirah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Inilah keimanan dari kelompok yang hina dan rendahan ini terhadap Allah dan malaikatnya serta kitab-kitab dan rasul-rasulnya dan serta hari akhir.
keimanan yang sangat jauh dari apa yang diseru oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya usulud dinil khamsah. Dan inilah dan ini adalah 5 pokok agama yang ada, ya. Usuluddin al-khamsah, ya. 5 pokok agama yang 5. Yaitu apa? Iman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Waqad abdalat hal Mu'tazilah bi usulihimul khamsah, dan orang-orang Mu'tazilah telah mengubahnya dengan pokok-pokok mereka yang 5 juga. Nah, mereka punya usul khamsah sendiri, ya kawan. Bukan yang diseru oleh para rasul dan ditetapkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana di ayat-ayat yang disebutkan di depan. Yang usul khamsah Mu'tazilah ini dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz allati haddamu biha katsiran minad din, yaitu pokok-pokok yang telah menghancurkan banyak perkara agama ini. Fa innahum banau asla dinihim 'alal jismi wal 'ard alladhi huwa al-mawsufu was sifatu 'indahum. واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل. Sebab sesungguhnya mereka membangun pokok agama mereka di atas apa? Di atas penetapan al-jism wal arad. Al-jism dan arad. Jism itu yang disifati, sedangkan arad itu sifatnya. Jism itu sesuatu yang real, yang punya zat, ya, punya zat, bisa diindra, itu jism menurut mereka. Yang disifati, yang dikatakan juga dengan mausuf. Sedangkan arad sesuatu yang sifatnya makna, sesuatu yang sifatnya makna, tidak bisa diraba, tidak bisa diindra. Itu istilah mereka, namanya arad, sesuatu yang abstrak. Nah, seperti sifat. Sifat itu kan tidak bisa diindra, tidak bisa dipegang. Nah, agama mereka dibangun cuma itu saja. Nah, intinya kaidahnya jism dan arad. Mereka berhujjah, dalam permasalahan sifat-sifat yang itu adalah arad. Ada sesuatu yang sifatnya maknawi. Tentang apa? Tentang hudutsil mausuf. Tentang apa? Adanya mausuf yang sebelumnya tidak ada. Hudus itu adalah apa? Adalah sesuatu yang baru muncul, sebelumnya tidak ada. Maka kalau istilahnya lebih mudahnya adalah atas kemakhlukan yang disifati. Karena sesuatu yang dikatakan hadits kalau itu adalah makhluk, tercipta, sebelumnya tidak ada. Jadi adanya sifat, ini menurut kaidah Mu'tazilah, adanya sifat pada suatu hal ini menunjukkan kemakhlukan perkara yang disifati, yang itu adalah jism. Ini asal muasal kenapa orang-orang Mu'tazilah kok menolak sifat-sifat bagi Allah. Kenapa? Karena mereka beranggapan, ikhwan, kalau Allah disifati, padahal sifat itu adalah a'rad, satu yang sifatnya maknawi. Sesuatu yang ada sifatnya berarti itu adalah makhluk. Kenapa? Karena dia terwujud dari apa? Dari suatu kondisi yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan ini sifat apa? Makhluk. Paham? Maka dari itu mereka lari dari menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat menurut Mu'tazilah berarti kita menyatakan Allah itu makhluk, dan ini tidak boleh. Mereka ingin lari dari itu. Akhirnya mereka sudah tidak kita tetapkan satu sifat pun bagi Allah, karena yang memiliki sifat adalah makhluk. Baik.
Oleh karena itulah pokok yang pertama dari pokok Mu'tazilah ikhwan adalah nafiyus sifat, yang mereka istilahkan dengan nama yang mempesona, yaitu tauhid. Jadi usul khamsah dari Mu'tazilah yang pertama tauhid, tapi hakikatnya apa? Nafiyu as-sifat, penolakan sifat-sifat Allah. Nah, asal muasal mereka menolak sifat Allah ini, nah, sebabnya kawan diingat-ingat. Taib, syaitan menggiring dengan cara seperti itu yang mereka anggap inilah hasil pemikiran yang kuat ahli filsafat. Wa takallamu fit tauhid ala hadzal asli, dan mereka berbicara pada permasalahan tauhid di atas pokok ini. Fanafau 'anillahi kulla sifat, sehingga mereka menafikan, yaitu meniadakan, menolak dari Allah semua sifat-sifatnya. Tashbihan bis sifatil mawjudati fil mawsufati allati hiya ajsam. Nah, taib. Yang apa? Yang mereka tolak itu dikarenakan apa? Dikarenakan ingin meniadakan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang ada pada semua hal yang disifati, yang itu adalah jism. Tsumma takallamu ba'da dzalika fi af'alihi allati hiyal qadar. Ya, jadi pertama mereka prinsipnya tauhid. Hakikatnya adalah menolak sifat-sifat. Kemudian setelah itu mereka berbicara tentang apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah takdir Allah. Karena al-qadar adalah apa? Adalah ketetapan Allah yang merupakan fi'il, ya, perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan keyakinan mereka dalam permasalahan takdir wasamu dzalika al-adl. Mereka namakan dengan prinsip keadilan. Ini prinsip kedua, al-adl. Taib. Yang hakikat al-adl di sisi Mu'tazilah, kawan, taib, adalah pengingkaran terhadap takdir, yang diawali dengan pengingkaran terhadap qudratullah dalam menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Dan pengeluaran penciptaan perbuatan para hamba dari cakupan kudrah dan masya Allah itu mereka sebagai bentuk keadilan. Dari mana ini? Nah, jadi orang Mu'tazilah, keyakinannya dalam masalah takdir apa? Mereka tidak beriman terhadap takdir. Mereka tolak takdir. Jadi Mu'tazilah ya qadariyah dalam masalah takdir. Nah, diawali dari mana? Kok menolak takdir itu dinamakan keadilan? Karena menurut mereka Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya adalah bagus. Dan Allah tidak mungkin melakukan perbuatan yang buruk. Nah, ketika perbuatan hamba itu ada yang baik, ada yang buruk, maka mereka tidak mau memasukkan apa yang dilakukan oleh hamba ini dalam cakupan apa? Cakupan perbuatan Allah, cakupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Baik. Ini sebagai upaya mensucikan Allah menurut mereka dan untuk menetapkan keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain juga, karena kalau ditetapkan bahwasanya Allah menciptakan perbuatan hamba, bagaimana Allah yang menciptakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum hamba-hamba yang berbuat dosa? Ini juga mereka tidak adil.
Akhirnya ditolak. Nah, ditolak hal tersebut oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka tidak mau menetapkan bahwasanya amalan-amalan hamba ini, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah dan masuk dalam apa? Cakupan qudrah serta masyiah Allah. Baik, dan ini dulu telah kita lewati di pembahasan iman bil qadar. Di sana pembahasannya. Tsumma takallamu fin nubuwwati wasyara'i wal amri wan nahyi wal wa'd wal wa'id. Kemudian mereka berbicara tentang permasalahan kenabian dan syariat serta perintah dan larangan serta janji dan ancaman. Ini prinsip ketiga. Mereka katakan al-wa'du wal wa'id. Prinsip janji dan ancaman. Dan yang hakikatnya ikhwanifillah, prinsip janji dan ancaman yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengganjar orang yang taat dan wajib menghukum orang yang bermaksiat. Oleh karena itulah di sisi Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu wajib mendapatkan hukuman dan wajib masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, karena Allah mengancam mereka dengan neraka, sehingga wajib dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya menurut mereka. Seperti misalnya, "May yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Ini wajib di sisi Mu'tazilah untuk Allah menghukum dan mengekalkan orang yang membunuh manusia dengan sengaja. Wajib untuk dikekalkan di dalam neraka. Jadi prinsip al-wa'du wal wa'id, prinsip janji dan ancaman di sisi Mu'tazilah maksudnya itu. Wajib untuk mengganjar yang taat dan wajib menghukum orang-orang yang bermaksiat. Adapun ahli sunnati wal jamaah dalam masalah al-wa'du wal wa'id, adapun janji, pahala mesti Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka-mereka yang berbuat baik dan terpenuhi syarat-syarat diterimanya amal sebagai bentuk kepemurahan Allah. Adapun yang berbuat dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Akan tapi terkadang Allah dengan kepemurahannya memberikan ampunan. Tapi terkadang juga Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menetapkan hukuman yang setimpal. Jadi kalau kita perhatikan pada masalah al-wa'du wal wa'id, kembali kepada kepada rahmah dan adil. Kepada luasnya rahmat Allah ketika mengganjar dan memaafkan yang salah, dan keadilan ketika menghukum siapapun yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Dihukum adil, tidak akan mungkin melebihi kadar dosa yang dilakukan. Tapi boleh bagi Allah untuk mengampuni. Kenapa? Karena mengampuni suatu kesalahan yang telah diancamkan dengan suatu hukuman, ikhwan, ini merupakan bentuk kepemurahan, dan sikap pemurah, sifat pemurah adalah sifat kesempurnaan. Berbeda dengan mengingkari suatu janji yang diberikan berupa janji kebaikan. Ini sifat buruk. Makanya Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan mungkin mengingkari janji berupa pahala-pahala yang telah dipersiapkan kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Ini bedanya dengan Mu'tazilah dalam masalah al-wa'du wal wa'id. Wahiyya masailul asma' wal ahkam. Yang hakikat al-wa'du wal wa'id, prinsip yang keberapa itu? Prinsip ketiga, hakikatnya adalah permasalahan asma' wal ahkam. Maksudnya apa, Pak? Masailul asma' wal ahkam, yang ini termasuk permasalahan awal-awal yang muncul perselisihan di dalam pembahasan akidah.
Kenapa? Karena muncul dalam masalah ini Khawarij dan Mu'tazilah. Yang dimaksud dengan masail asma wal ahkam yaitu permasalahan-permasalahan seputar penamaan dan penetapan hukum bagi mereka-mereka yang melakukan suatu amalan atau dosa-dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Apakah dia masuk mukmin ataukah muslim ataukah munafik ataukah kafir? Penamaan ini yang dimaksud, penamaan antara muslim, mukmin, kafir, munafik atau fasik. Ini asma yang dimaksud, penamaan-penamaan tadi. Kemudian ahkam berhubungan dengan hukum di dunianya bagaimana dan hukum di akhiratnya bagaimana. Baik, adapun ahli sunnah wal jamaah berhubungan dengan pelaku dosa besar, maka di dunia mereka tetap dinamakan dengan muslim, tapi naqisul iman, muslim yang imannya kurang. Sedangkan hukumnya di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak mengampuni akan diampuni, jika Allah berkehendak untuk menghukum, maka akan dihukum di neraka sesuai kadar dosanya. Sedangkan Mu'tazilah tidak. Demikian pula Khawarij. Mu'tazilah berhubungan dengan nama di dunia, mereka mengatakan manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar adalah bukan mukmin, bukan kafir, tapi berada di kedudukan di antara dua kedudukan tengah-tengah. Dan ini bid'ah yang jelas sekali kebid'ahannya. Sedangkan orang-orang Khawarij mereka tegas menyatakan dia kafir. Walaupun keduanya dari sisi hukum di akhirat sama, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Dan permasalahan masail asma wal ahkam sekali lagi termasuk di antara masalah yang awal-awal muncul khilaf di tengah-tengah kaum muslimin yang dimunculkan oleh ahli bidah. Sebagaimana tadi orang-orang siapa? Khawarij, karena firqah Khawarij termasuk firqah-firqah yang awal-awal muncul. Allati hiyal manzilah bainal manzilatain, yang itu di sisi Mu'tazilah penamaannya adalah manzilah bainal manzilatain, sebagaimana dijelaskan tadi. Wa mas'alatu infadhil wa'id, dan juga dinamakan masalah wa'id wal wa'id adalah infadhul wa'id. Masalah apa? Masalah penerapan ancaman-ancaman. Jadi ancaman itu harus diterapkan. Ancaman itu harus dijalankan. Kalau Allah tidak menjalankan apa yang diancamkan, menurut mereka itu Menurut mereka Allah telah menyelisihi janjinya. Baik. Maka wa'id itu harus dijalankan. Sehingga pelaku dosa besar ya di sisi mereka kekal di neraka. Baik. Kemudian summa takallamu fi ilzamil ghairi bidzalik, kemudian mereka berbicara tentang mengilzam, yaitu mewajibkan orang lain untuk mengikuti keyakinan mereka itu, yang mereka istilahkan alladzi huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini prinsip mereka yang keberapa berarti? Kelima. Yang pertama tauhid, dan yang kedua al-adl. Kemudian yang ketiga al-wa'du wal wa'id. Taib. Kemudian manzilah bainal manzilatain. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar hakikatnya memaksa orang lain untuk mengikuti mereka, sehingga kalau pemerintah enggak sejalan dengan mereka, penguasa enggak sejalan mereka kafirkan.
Makanya wadammanuhu jawazal khuruji 'alal a'immah bil qital. Mereka masukkan dalam keyakinan atau prinsip amar ma'ruf nahi munkar adalah apa? Bolehnya memberontak kepada imam-imam kaum muslimin dengan memerangi mereka. Baik. Fahadi usuluhumul khamsah. Maka ini adalah pokok-pokok mereka yang 5. Na'am allati wada'uha fi izai usulid dinil khamsah allati bu'itha biha allati ba'atha biha ar-rasul. Boleh ba'atha ay ba'atha Allah atau bu'itha dalam bentuk mabni mughayyar sighah mabni lil maf'ul. Ini pokok-pokok mereka yang 5 yang mereka letakkan sebagai apa? Sebagai pengganti 5 pokok-pokok dalam agama yang telah disebutkan tadi. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir. Mereka ganti dengan 5 pokok tadi. Allahul musta'an. Demikianlah ahli bidah ikhwani fillah. Ketika mereka tidak qanaah dengan apa yang dibawa oleh rasulnya, mereka datangkan perkara yang menjerumuskan di dalam berbagai macam kesesatan. Baik, ini diingat-ingat. Kita coba sekian. Barakallahu fiikum. Nafa'ana bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.